Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Siti Maidah, NIM 1914256 dari kelas B semester 4, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menceritakan sebuah tragedi penyimpangan yang terjadi pada bank dan lembaga keuangan syariah. Penyimpangan merupakan sebuah konflik atau masalah yang melanggar norma-norma pada suatu lembaga atau organisasi, sehingga mengakibatkan kerugian yang bisa menjadi penyebab tidak tercapainya suatu tujuan pada suatu lembaga tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapat, penyimpangan yang pernah terjadi di suatu lembaga syariah yaitu penyimpangan internal fraud pada Bank BJB Syariah selama 2018. Diduga, kasus ini masih terlilit kredit fiktif yang bisa merugikan perseroan senilai 548 miliar rupiah. Ternyata, pada kasus ini pun melibatkan PLT Direktur Yosi Gusman. Dan bukan merupakan satu-satunya kasus yang pernah terjadi di perseroan. Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau lebih dalam manajemen untuk memperoleh keuntungan pada dirinya sendiri dan bisa melanggar hukum. Dan itu bisa mengakibatkan juga kerugian untuk orang lain. Berdasarkan hasil laporan Good Corporate Governance atau GCG pada tahun 2018 yang diterbitkan oleh perseroan, terdeteksi bahwa ada 4 kasus penyimpangan internal fraud. Penyimpangan internal fraud ini dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank dan kondisi keuangan pada tahun sebelumnya secara signifikan. Kemudian, penyimpangan ini pun akan berdampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan dari terjadinya internal fraud masing-masing senilai 100 juta rupiah. Sehingga kasus penyimpangan ini masih diselidiki oleh pihak yang berwajib. Dari kejadian penyimpangan internal fraud ini melibatkan sebagian pegawai tetap perusahaan. Usut demi usut, ternyata Bank BJB Syariah mengalami kondisi pelampauan batas maksimum penyaluran dana atau BMPD. Dan pada akhirnya, perseroan memberitahukan Action Plan Perbaikan Good Corporate Governance atau GCG sesuai dengan aturan Bank Indonesia nomor 13/5/PBI/2011 tentang penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan kemudian per Desember 2018 sasaran Action Plan telah diselesaikan oleh bank. Risiko fraud atau kecurangan adalah suatu risiko yang dialami oleh sebuah perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya kecurangan yang sengaja, baik itu kerugian materi ataupun kerugian non-materi. Dan biasanya, kerugian materi itu diukur dari segi nilai finansial, sedangkan kerugian non-materi diukur dari segi non-finansial. Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Selain itu, fraud dapat dicegah dengan adanya kesadaran setiap individu. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan fraud, yaitu sebagai berikut. 1. Risk analysis. 2. Implementasi. 3. Sanksi. 4. Monitoring. Dari berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi di dunia perbankan, maka penting adanya pengawasan bank yang dilakukan secara tertib dan ketat. Dalam hal ini, lembaga yang diberikan amanah untuk mengawasi kegiatan usaha bank adalah Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga OJK. Ditinjau dari segi sumber pengawasan, fungsi pengawasan bank terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Peranan dan fungsi pengawasan eksternal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan lain di luar lembaga bank itu sendiri. Sedangkan peranan fungsi pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh organ internal pada bank itu sendiri,
baik itu pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan atau ceritakan tentang tragedi atau kejadian penyimpangan internal fraud pada Bank BJB Syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.